Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat, semangat mengikuti materi pada hari ini meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19 dan anak-anakku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu ibu sudah memberikan tugas tentang sholat sunnah dan ada anak yang masih belum mengumpulkan. Ibu harap untuk segera mengumpulkan tugasnya. Dan untuk materi kali ini kita masuk bab 4, yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, lutut, dan semua menempel ke tanah atau kepada alas sujud. Inilah posisi yang paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Di dalam sholat fardu, setiap rakaat pasti ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam, kita wajib sholat sebanyak 17 rakaat. Berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, akan lebih banyak lagi kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang akan kita bahas dalam uraian di sini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur, syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Anak-anak, untuk mengungkapkan syukur, sering kita mengucapkan kata alhamdulillah. Tapi di samping mengucapkan alhamdulillah, kita juga diajarkan cara lain, yaitu dengan cara sujud syukur. Adapun dasar hukum atau dalil melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. HR Abu Dawud dan Tirmidzi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti lulus ujian, juara lomba, ataupun mendapatkan peringkat yang pertama di dalam kelas, atau mendapat rezeki yang banyak secara tidak terduga. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar, seperti selamat dari gempa bumi, kemudian dari tsunami, ataupun terhindar dari mara bahaya seperti kecelakaan yang lainnya. Adapun tata cara melakukan sujud syukur, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama,
Sebagian ulama mengkiaskan sujud syukur kepada sholat biasa dengan arti sebelum sujud syukur melakukan wudhu terlebih dahulu atau suci dari hadas dan najis, kemudian niat dan takbir dengan menghadap kiblat, kemudian sujud dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa sujud syukur itu dilakukan tanpa berwudu. Jadi boleh tidak menutupi aurat dan juga boleh tanpa menghadap kiblat. Kemudian langsung sujud dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tanpa diakhiri dengan salam, serta dilakukan di luar sholat. Namun demikian, lebih utamanya jika hendak bersyukur agar terlebih dahulu bersuci, kemudian menghadap kiblat. Namun jika kalian berhalangan untuk menyempurnakan syarat-syarat tersebut, maka boleh-boleh saja bersujud syukur sebagaimana pendapat Imam Malik yang memperbolehkan sujud syukur tanpa bersuci. Hikmah melakukan sujud syukur yang pertama adalah akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dasar hukum atau dalil sujud sahwi: Bismillahirrahmanirrahim. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salatan aw arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi: yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti i'tidal, ruku ataupun sujud. Yang kedua, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi yang biasanya membaca. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi: yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan sujud lagi dengan membaca doa yang sama pada sujud yang pertama tadi. Kemudian duduk kembali dan langsung salam. Hikmah sujud sahwi: kita sebagai manusia menyadari bahwa kita tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Sedangkan yang kedua, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah, sehingga jika orang mengakui kesalahannya, kita segera memberi maaf kepadanya. Adapun sujud yang ketiga adalah sujud tilawah.
Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, ataupun pada saat mendengarkan dari orang lain. Kemudian, dasar hukum atau dalil sujud tilawah adalah An Ibni Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an atas kami, maka apabila sampai kepada ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. HR Abu Dawud. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Hajj ayat 77, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada dua macam, yaitu yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat, yang pertama, berdiri menghadap kiblat dengan berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah selesai, duduk sejenak dan kemudian salam. Sedangkan sujud tilawah yang kedua dikerjakan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah seperti tadi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah selesai membaca doa, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah melakukan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi bab 4 tentang sujud. Ibu harap dengan selesainya materi ini kalian dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini dengan baik. Dan jika masih ada pertanyaan tentang bab ini, silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom atau melalui WhatsApp. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.